Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Selvianti, BP 180105-2013, kelas 3 CTC dari program studi D3 Teknik Telekomunikasi, akan mempresentasikan hasil laporan praktikum Sistem Komunikasi Serat Optik yang berjudul Analisis Pengaruh Tekukan Makrobanding dengan Faktor Variasi Jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis DAC 12 core, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Aprinal Adila Asril STMkom dan Ibu Popi Maria STMT. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu mahasiswa mampu memakai dan mengoperasikan alat ukur OTDR. Kedua, mahasiswa mampu memakai software aplikasi Viberizer Desktop Setup N. Ketiga, mahasiswa mampu membaca hasil pengukuran alat ukur OTDR. Landasan teori. Pengertian OTDR. OTDR adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi serat optik dalam domain waktu. Bagian yang dianalisis oleh OTDR adalah jarak akan insertion loss, reflection yang ada, dan loss yang muncul di setiap titik. Selanjutnya, OTDR akan menampilkan informasi-informasi tersebut di bagian layar tampilan. OTDR ini menjadi salah satu alat ukur yang penting pada sistem komunikasi yang memanfaatkan fiber optik. Kedua, karakteristik OTDR. OTDR mempunyai karakteristik yang dapat diukur dan dibaca. Berikut adalah karakteristiknya. Yang pertama, mengukur ORL atau Optical Return Loss yang timbul akibat refleksi cahaya dikarenakan adanya sambungan kabel atau konektor. Yang kedua, mengukur end-to-end loss di dalam suatu span kabel serat optik. Yang ketiga, mengukur splice loss, sebuah loss yang ditimbulkan karena sambungan kabel serat optik sebelumnya putus dan dikenal juga dengan istilah fiber cut. Yang keempat, mendeteksi sebuah degradasi power output dari sumber cahaya optik dan laser source yang berupa perangkat transmitter optik OSN, metro, DWDM, dan lainnya. Yang kelima, mengukur panjang dari kabel serat optik. Yang keenam, mengukur jarak, yaitu titik lokasi di dalam suatu link berupa ujung link atau disebut juga dengan patahan. Yang ketiga, fungsi OTDR. Fungsi yang dapat dilakukan oleh OTDR adalah yang pertama, mengukur loss dalam suatu panjang. Loss yang ada saat instalasi fiber optik akan mengasumsikan redaman dari fiber optik tertentu yang ada dalam loss persatuan panjang dari kabel optik. OTDR dapat mengukur redaman yang ada sebelum maupun setelah instalasi, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa ketidaknormalan. Wujud ketidaknormalan ini dapat berupa bengkokan atau beban yang tidak diharapkan. Kedua, melakukan evaluasi terhadap sambungan dan juga konektor saat instalasi OTDR dapat digunakan untuk memastikan terjadinya redaman sambungan maupun konektor masih berada di dalam batas yang diperbolehkan atau tidak. 4. Prinsip kerja OTDR. Yang pertama, mekanisme kerja OTDR. Pada umumnya, mekanisme kerja OTDR adalah yang pertama, sinyal-sinyal cahaya dimasukkan ke dalam serat optik. Yang kedua, sebagian sinyal dipantulkan kembali dan diterima oleh penerima. Ketiga, sinyal balik yang diterima akan dinyatakan sebagai loss. Keempat, waktu ditempuh sinyal digunakan untuk menghitung jarak. Ini adalah skema mekanisme kerja OTDR. Berdasarkan mekanisme kerja di atas, dapat ditentukan beberapa parameter yang dapat diukur pada OTDR. Yang pertama yaitu jarak, dalam hal ini titik lokasi dalam suatu link, ujung link atau patahan. Kedua, loss untuk masing-masing splice atau total loss dari ujung ke ujung dalam suatu link. Yang ketiga, atenuasi dari serat dalam suatu link. Yang keempat, refleksi dari besar refleksi atau return loss dari suatu event. Prinsip pengukuran OTDR adalah berdasarkan radar optik dengan menghantarkan denyutan sumber optik ke dalam suatu masukan serat optik yang sedang diuji dan mengukur waktu yang diperlukan untuk dipantul balik dan penerima. Dengan mengetahui indeks bias serat optik dan waktu pantulan balik yang diperlukan, OTDR
dapat menghitung jarak yang dilalui oleh pantulan denyutan cahaya tadi. Selanjutnya, OTDR dapat juga menentukan kuat pantulan denyutan cahaya dan memberi paparan hasil pelemahan melawan jarak serut optik yang diuji. Hasil perhitungan OTDR diberikan dari persamaan berikut, yaitu jarak sama dengan C per N kali T per 2, yang dimana C adalah ketetapan cahaya dalam ruangan hampa, T waktu, dan N adalah indeks bias. Yang kedua, tampilan OTDR. Tampilan OTDR berdasarkan pantulan dan backscatter. Yang pertama, backscatter. Ini adalah tampilan backscatter. Backscatter sinyal diterima karena adanya Rayleigh scattering dan Fresnel reflection, di mana kekuatan sinyal yang terukur 20.000 kali lebih tinggi dari kekuatan Rayleigh scattering. Kedua, pembacaan non-reflective event. Ini adalah gambar tampilan non-reflective event. Yang ketiga, pembacaan reflective event. Ini adalah tampilan reflective event. Yang kedua, tampilan ujung fiber di dalam alat ukur OTDR. Yang pertama, fiber N. Ini adalah bentuk dari gambar tampilan fiber N. Yang ketiga adalah tampilan dead zone pada OTDR. Ini adalah tampilan dead zone. Daerah pada fiber optik yang terjadi perubahan daya secara tidak linear, dan kondisi ini dapat dilakukan analisis. Dalam OTDR, tampilan dead zone memiliki tampilan grafik yang menyerupai lonjakan daya saat yang terjadi pada bagian awal serut optik. Selanjutnya adalah langkah-langkah kerja. Yang pertama, install software Fiberizer desktop setup. Yang kedua, login menggunakan email Anda dan menampilkan grafik hasil OTDR bagian kiri. Ketiga, masukkan data hasil pengukuran alat OTDR. Keempat, setting panjang gelombang dari software 1310 nanometer dan 1550 nanometer. Kelima, tampilkan dan gambarkan hasil grafik. Keenam, hitunglah redaman total transmisinya. Ketujuh, analisa dan simpulkan dari grafik hasil pengukuran dan redaman dari hasil perhitungan serta bandingkan data total redaman yang dapatkan hasil-hasil OTDR dengan hasil perhitungan. Yang E adalah blok diagram pengukuran. Ini adalah bentuk blok diagram pengukuran. F adalah data percobaan, yang dimana ini adalah hasil dari data percobaan. Ini adalah bentuk hasil dari data percobaan. Selanjutnya yaitu hasil pengukuran OPM panjang gelombang 1300 nanometer dan 1500 nanometer. Tabel 1 tanpa bending 1310 nanometer. Dan begitu pun dengan perhitungannya. Tabel 2 tanpa bending 1550 nanometer beserta perhitungannya. Tabel 3 dengan bending diameter 70, 50, 30 cm 1310 nanometer. Tabel 4 dengan bending diameter 70, 50, 30 cm 1550 nanometer. Tabel 5 dengan bending diameter 70 cm 1310 nanometer. Tabel 6 dengan bending diameter 70 cm 1550 nanometer. Tabel 7 dengan bending diameter 50 cm 1310 nanometer. Tabel 8 dengan bending diameter 50 cm 1550 nanometer. Tabel 9 dengan bending diameter 30 cm 1310 nanometer. Tabel 10 dengan bending diameter 30 cm 1550 nanometer. Selanjutnya
yaitu analisa. Pada praktikum kali ini adalah melakukan pengukuran menggunakan OTDR dengan perangkat lunak yang disebut Viberizer Desktop Setup N. Adapun OTDR itu sendiri merupakan suatu alat optoelektronik yang digunakan yang mampu membaca atau mengukur karakteristik kabel optik. Salah satunya adalah redaman pada serat optik. Redaman serat optik adalah gangguan dalam sistem komunikasi yang dipengaruhi performance dari sistem komunikasi. Redaman dipengaruhi oleh beberapa jenis loss, yaitu loss fiber, splicing, dan redaman konektor. Pada praktikum dilakukan pengukuran dan perhitungan redaman diantaranya yaitu tabel 1 tanpa bending 1310 nanometer, tabel 2 tanpa bending 1550 nanometer, tabel 3 dengan bending diameter 70-50-30 cm, tabel 4 dengan bending diameter 70-50-30 cm, dan tabel 5 dengan bending diameter 70-70 cm. Pada tabel 5 tersebut terdapat 12 warna, yaitu warna biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, ungu, pink, kuning, dan toska, yang masing-masingnya kita melakukan perhitungan loss dengan menggunakan rumus PT sama dengan PS dikurang PR, yang dimana PT adalah optical power transmit atau rugi-rugi total, PS optical power source, dan PR adalah optical power receiver dan atau minimum receiver sensitivity. Untuk kali ini, salah satu dari banyak grafik saja yang akan dibahas yaitu gambar 1A. Pada percobaan di atas merupakan tampilan Viberizer Desktop untuk data input yang telah diinputkan. Pada tampilan yang digunakan pengukuran LSA, Least Squares Average, yaitu loss rata-rata dalam satu event. Pada tampilan grafik di mana sumbu X menentukan nilai jarak, sedangkan syarat pemantulan balik ditunjukkan pada sistem Y dalam unit dB. Pada data percobaan grafik di atas, bias dilihat bahwa nilai grafik 1A sampai 1L memiliki nilai yang berbeda-beda. Pada grafik 1A, serat awalnya memiliki nilai distance min 0,1646 km dan nilai attenuance-nya 0,000 dB. Bagian awalnya memiliki nilai distance 0,02353 km, nilai loss-nya 0,007 dB, nilai reflectance cumulative loss adalah 0,300 dB per kilometer dan nilai attenuance-nya 0,007 dB. Kehilangan sambungan atau splice loss memiliki nilai distance min 0,13692 km dan nilai attenuance-nya adalah 0,007 dB. Loss yang tidak menimbulkan refleksi terjadi karena penyambungan kabel fiber optik yang tidak sejajar satu sama lainnya. Hal ini dianggap wajar karena besar fiber optik sendiri sebesar rambut manusia. Loss bersifat reflektif yang ada pada OTDR berbentuk lonjakan ke atas. Loss yang bersifat reflektif terjadi pada bekas pemasang konektor. Ada patahan dan akhir dari fiber optik. Energi atau daya yang dibawa oleh cahaya akan mengalami pelemahan atau rugi-rugi akibat terjadinya kebocoran atau karena kurangnya kejernihan bahan serat optik. Besaran pelemahan energi sinyal informasi dari fiber optik dinyatakan dalam desibel dan disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu absorpsi dan hamburan dan bending losses. Rugi-rugi bending merupakan pelemahan yang terjadi akibat perubahan struktur serat optik karena dibengkokkan, sehingga terjadi perubahan indeks bias dan sudut sinar dating cahaya mengenai cladding. Bending terdiri atas mikrobending dan makrobending. Makrobending adalah pembengkokan serat optik dengan radius yang panjang bila dibandingkan dengan radius serat optik. Redaman ini dapat diketahui dengan menganalisis distribusi modal pada serat optik. Salah satu cara untuk menguranginya adalah dengan menggunakan jaket yang tahan terhadap tekanan. Bengkokan pada radius paling kecil makrobending umumnya sebesar jari-jari lingkaran, kecil dari 1 mm
mm, bahwa dari variasi diameter makrobending yang diberikan yaitu semakin kecil diameter lekukan maka semakin besar rugi-rugi makrobending yang dihasilkan. Sedangkan untuk variasi jumlah lilitan menunjukkan hasil semakin banyak jumlah lilitan maka nilai rugi-rugi makrobending semakin besar. Pada perhitungan yang didapat nilai loss pada jari-jari 1310 nanometer lebih kecil dari loss yang ada pada jari-jari 1490. Seperti yang kita lihat pada tabel 1 sampai 10, baik yang pakai bending maupun tidak. Ini membuktikan bahwa semakin besar jari-jarinya, semakin besar loss yang diterimanya. Panjang gelombang sumber menentukan pemaduan gelombang cahaya pada fiber. Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan bahwa panjang gelombang 1310 nanometer nilai selisih daya keluaran lebih besar dibandingkan panjang gelombang 1550 nanometer. Hal ini berarti pada panjang gelombang 1310 nanometer nilai rugi daya atau loss yang terdeteksi lebih besar daripada panjang gelombang 1550 nanometer. Hal ini terbukti untuk yang tanpa bending dan yang pakai bending. Jadi panjang gelombang yang semakin besar mampu mengurangi loss pada fiber optik. Maka didapatkan kesimpulan yang pertama yaitu alat ukur OTDR dapat membaca jarak, loss, atenuasi dan refleksi yang ditimbulkan pada saat pengukuran fiber optik oleh OTDR. Yang kedua, rugi-rugi bending merupakan pelemahan yang terjadi akibat perubahan struktur sorot optik karena dibengkokkan sehingga terjadi perubahan indeks bias dan sudut sinar dating cahaya yang mengenai cladding. Ketiga, rugi-rugi dB yang disebut dengan hasil dari selisih dari nilai output dan nilai input. Yang keempat, variasi makrobending yang diberikan menunjukkan semakin kecil lekukan maka semakin besar rugi-rugi makrobending yang dihasilkan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.